Oke, selamat pagi kelompok 2, silakan memberikan presentasinya hari ini. Silakan Salsa. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nugroho. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas UTS kami yang berjudul komunikasi antar pribadi. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menyebutkan nama-nama anak yang berada di kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, saya Salsabila Aulia, saya dari kelas IBM. Yang kedua ada Sophie Mutia dari kelas IBM. Yang ketiga ada Mario dari kelas IBM. Yang keempat ada Nabilatul Sofia dari kelas IBM. Yang kelima ada Idayani dari kelas IBM. Yang keenam ada Alexandro dari kelas IBM. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi antar pribadi. Apa sih pengertian dari komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami. Tetapi di sisi lain dari pengertian komunikasi antar pribadi ini ternyata ada juga beberapa tokoh yang menjelaskan tentang definisi dari komunikasi antar pribadi. Definisinya apa saja dan siapa saja para tokohnya? Yang pertama yaitu definisi menurut Onong Yu Effendi. Menurut Onong Yu Effendi, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang yang dimana dilakukannya itu secara kontak langsung. Biasanya tuh melalui tatap muka, face to face, atau juga yang kedua yaitu individu, 3 individu atau lebih dan dilakukannya itu secara spontan dan tidak terstruktur. Yang ketiga yaitu menurut De Vito. Menurut De Vito, komunikasi antar pribadi adalah pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain maupun sekelompok orang lain dan dengan efek dan umpan balik secara langsung. Tetapi De Vito juga mengemukakan ciri-ciri yang termasuk di dalam komunikasi antar pribadi. Ciri-cirinya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada keterbukaan atau openness. Keterbukaan itu komunikator dan komunikan itu selalu mengungkapkan segala ide dan gagasan bahwa permasalahan itu secara bebas dan terbuka tanpa ada rasa takut atau malu. Untuk slide selanjutnya kami persilakan Sophie Mutia untuk menjelaskannya. Oke, saya lanjut, yaitu mengenai tentang empati. Empati, kemampuan seseorang memproyeksikan dirinya orang lain dalam lingkungannya. Maksud dari empati tersebut, itu kita bisa merasakan apa dari segi emosional yang orang lain rasakan. Terus yang kedua ada dukungan atau sportiness. Sportiness itu adalah ide atau gagasan disampaikan mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Dengan demikian, keinginan atau hasrat yang ada di motivasi untuk mencapai dukungan membantu seorang untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan aktivitas serta meraih tujuan yang didambakan. Yang ketiga ada rasa positif. Rasa positif atau positiveness. Setiap pembicaraan disampaikan dapat gagasan pertama yang positif. Rasa positif menghindarkan pihak-pihak yang berkomunikasi untuk tidak curiga atau berprasangka yang mengganggu jalannya interaksi keduanya. Yang selanjutnya ada kesamaan atau equality. Equality di sini menunjukkan suatu komunikasi lebih akrab dalam jalinan pribadi lebih kuat apabila memiliki kesamaan tertentu seperti kesamaan pandangan, sikap usia, ideologi, dan sebaliknya. Terus, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi antar pribadi menurut Effendi. Menurut Effendi, komunikasi antar pribadi adalah proses interaksi antara komunikator dan komunikan, yang mana dianggap sebagai alat efektif untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku.
Selanjutnya ada menurut Evert M. Roges. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi yang cenderung dua arah atau komunikator dan komunikan dengan cara tatap muka, memiliki umpan balik atau feedback, dan terdapat efek yang terjadi seperti perubahan sikap. Selanjutnya ada menurut Riordan. Menurut Riordan, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang kerap kali berbalas-balasan. Terdapat feedback yang paling sedikit dilakukan dua orang dan memiliki pengaruh atau efek. Selanjutnya adalah Hofland. Menurut Hofland, komunikasi antar pribadi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang individu atau komunikator yang memiliki dorongan yang biasanya verbal. Dorongan verbal di sini bisa seperti pujian-pujian yang dilontarkan untuk mengubah individu lainnya atau komunikan. Yang ke-8 ada menurut God. Menurut God, komunikasi antar pribadi adalah proses umum yang menekankan atau sharing mengenai satu atau beberapa orang. Jadi menurut God ini seperti dia memberi tips atau memberikan sharing tips apa yang harus kita lakukan. Yang ke-9 ada menurut Gervais. Komunikasi antar pribadi adalah hubungan yang didirikan dengan cara mengirimkan dorongan sehingga membangkitkan suatu tanggapan atau reaksi. Yang terakhir ada menurut Tan, mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi tatap muka antar dua orang atau lebih. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menimbulkan efek tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh komunikator. Selanjutnya saya bisa lanjutkan kepada teman saya. Oke, saya lanjutkan. Untuk contoh kasus komunikasi sendiri terdapat dua, yaitu yang pertama komunikasi berlangsung tatap muka, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan. Yang kedua adalah contoh komunikasi interaksi verbal maupun non-verbal yang saling mengaitkan tentang informasi dan perasaan. Kemudian dalam melakukan komunikasi sendiri memiliki berbagai tujuan yang ingin kita sampaikan. Seperti ingin menyampaikan informasi, kita ingin memberikan informasi kepada pendengar tentang informasi yang belum diketahui sehingga mungkin dapat membantu pendengar tersebut dalam beberapa hal. Kemudian berbagi pengalaman. Komunikasi juga dapat digunakan untuk berbagi pengalaman, baik itu pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Seperti berbagi pengalaman kalau pernah belajar di luar negeri ataupun yang lain-lain. Kemudian ada menumbuhkan rasa simpati. Dalam menumbuhkan simpati dalam melakukan komunikasi, simpati dibutuhkan karena ketika kita sedang dalam masalah atau apa, bisa saja menumbuhkan rasa simpati pendengar sehingga membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian ada melakukan kerjasama. Dalam melakukan kerjasama, komunikasi dapat digunakan untuk hal bisnis. Kita melakukan kerjasama bisnis ataupun kerjasama dalam hal bentuk yang lain. Kemudian ada menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Dalam hal ini bisa atau lainnya curhat ya namanya. Dalam hal ini bisa dibilang menceritakan kekecewaan kita dapat mengurangkan beban pikiran yang sedang kita hadapi sehingga menjadi lebih kuat untuk menghadapi masalah. Kemudian menumbuhkan motivasi. Menumbuhkan motivasi dalam komunikasi antar pribadi itu juga penting karena komunikasi jika kita memiliki seorang teman yang sedang down atau apa, maka dengan komunikasi, dengan memberikan motivasi, kita bisa memberi semangat kepada orang tersebut agar tetap tegar dalam menghadapi masalah. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tujuan kepemimpinan dalam organisasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tujuan kepemimpinan dalam organisasi. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi ada dua, yaitu yang pertama, memotivasi orang lain. Seorang pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang dapat memotivasi bawahan atau pengikutnya. Tujuan yang kedua, yaitu sarana untuk mencapai tujuan. Dengan adanya kepemimpinan, kita dapat melihat bagaimana tujuan organisasi bisa dicapai. Jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan strategis.
yaitu berpikir secara kritis untuk suatu perubahan. Yang kedua, kepemimpinan otoriter, yaitu memutuskan suatu keputusan tanpa adanya pihak lain. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Yang keempat, kepemimpinan birokrasi. Yang kelima, kepemimpinan demokratis, kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Yang keenam, kepemimpinan karismatik. Yang ketujuh, kepemimpinan delegatif. Dan yang kedelapan, kepemimpinan transaksional. Jenis-jenis kebutuhan. Adapun jenis kebutuhan manusia berdasarkan identitasnya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.